Saya anak sulung dari 18 bersaudara yang lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 8 Maret tahun 1948. Saya mengenyam pendidikan pertama di Sekolah Dasar Negeri Jombang dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Mu'alimat selama 4 tahun di Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Syariah jurusan Qadha IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meskipun saya berangkat dan memperoleh pendidikan dari pesantren Tambak Beras, salah satu pesantren yang sangat berpengaruh di Jombang, kedua orang tua saya mendidik saya untuk selalu berani berpikiran terbuka dan kritis. Kondisi yang jarang ditemui pada lingkungan pesantren tradisional saat itu. Ketika saya berada di Madrasah Mu'alimat Pesantren Tambak Beras Jombang, salah seorang guru saya jatuh hati kepada saya. Beliau adalah keponakan Kiai Abdullah Fattah sendiri yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Beliau adalah putra dari Bunyai Solihah, kakak kandung Bunyai Fattah. Sementara ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim, adalah putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Namun demikian, saya merasa tidak suka karena usia saya masih sekitar 13-14 tahun. Sekalipun hampir setiap hari Gus Dur berkunjung ke rumah untuk bermain catur dengan ayah saya, namun hati saya tetap belum tergerak untuk menerimanya. Akhirnya, Gus Dur memutuskan untuk menerima beasiswa belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dari Kairo, Gus Dur rajin berkirim surat kepada saya yang saat itu sudah berada di Yogyakarta untuk meneruskan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sementara itu, mata kuliah yang diberikan di Universitas Al-Azhar Kairo sudah banyak yang didapatkan Gus Dur di tanah air. Oleh karena itu, Gus Dur menjadi malas untuk kuliah. Ia lebih suka nonton bola, nonton bioskop, atau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kairo. Akibatnya, ia harus keluar dari Universitas Al-Azhar Kairo. Gus Dur kemudian memutuskan untuk pindah ke Universitas Baghdad, Irak. Di sana, Gus Dur mulai belajar dengan serius. Kondisi Gus Dur yang seperti itu mendorong saya untuk berpikir tentang hidup dan kehidupan. Manusia hidup pasti akan diikuti dua hal, kaya, miskin, senang, susah, gagal, berhasil. Dan saat ini, Gus Dur pasti sedang dalam kondisi prihatin. Mengingat hal itu, saya ingin memberikan support mental kepadanya. Walaupun pada waktu berangkat ke Mesir, saya sampaikan kepada Gus Dur sebagai balasan surat yang diberikan kepada saya bahwa jodoh itu hanya Tuhan yang tahu. Kalau memang jodoh, sekalipun berjauhan, pasti akan bertemu. Tapi kalau bukan jodoh, sekalipun berdekatan, tetap tidak akan bisa bersatu. Namun kali ini saya tuliskan kepadanya bahwa ia telah berhasil menumbuhkan benih cinta di hati saya. Sungguh tidak terduga, tidak lama sesudah itu Ibu Gus Dur datang kepada orang tua saya untuk melamar saya. Selanjutnya, 2 hari kemudian dilangsungkanlah pernikahan saya dengan Gus Dur pada bulan September tahun 1968. Berhubung saat itu Gus Dur masih berada di negaranya Abu Nawas, negara 1001 malam Baghdad, Irak, maka untuk melangsungkan pernikahan Gus Dur diwakili oleh kakeknya dari ibu, yaitu Kiai Haji Bishri Syamsuri. Pernikahan seperti ini memang jarang terjadi, walaupun dalam Islam bukan masalah, namun tetap saja dianggap unik sehingga tamu yang hadir di rumah membludak. 3 tahun kemudian Gus Dur pulang ke tanah air. Orang tua Gus Dur meminta untuk diadakan resepsi pernikahan pada tanggal 11 September 1971 di rumah saya di Kepanjen, Jombang. Lalu esok harinya di tempat Gus Dur di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Kami dikaruniai 4 orang putri yang kami beri nama Alisa Kotrunada Munawaroh, Zanuba Arifah Hafsah, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Untuk beberapa saat, antara tahun 1972 dan 1980, kami mengarungi kehidupan di pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang. Di sini saya membantu mengajar di pesantren Denanyar, di pesantren Tebu Ireng, dan di pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang, sambil berjualan kacang dan es lilin yang saya bungkusi pada malam hari dan paginya dijajakan oleh anak-anak kampung.
Tahun 1980, kami sekeluarga pindah ke Jakarta. Di Jakarta, saya mulai bekerja sebagai wartawan majalah keluarga, yaitu majalah Zaman, kemudian majalah Pria, yaitu majalah Matra. Kedua majalah itu merupakan bagian dari majalah Tempo, tempat Syu'ban Asa berkarya. Di samping itu, saya juga membantu mewakili organisasi muslimat di Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI dan di Komite Nasional Kedudukan Wanita atau National Commission on the Status of Women Indonesia. Memang sejak remaja, pemikiran kritis dan perhatian saya terhadap kondisi perempuan di Indonesia sangat besar. Saya melihat betapa peran dan kedudukan perempuan masih banyak yang direndahkan, terutama di komunitas masyarakat Islam. Saya melihat adanya penafsiran yang masih bias gender terhadap kondisi perempuan dalam ajaran agama Islam. Kondisi ini mengakibatkan adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu memuliakan perempuan, karena sebenarnya perempuan adalah tokoh sentral dalam kehidupan umat manusia. Sebab perempuan mengemban tugas suci, melahirkan dan mendidik anak manusia. Faktor inilah yang akhirnya mendorong saya dan teman-teman melahirkan Forum Kajian Kitab Kuning atau FK3 untuk menelaah kitab-kitab kuning yang masih bias gender. Kitab kuning pertama yang kami telaah adalah kitab Uqudul Jan bi Bayani Huququl Zawjain tentang hak dan kewajiban suami istri karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hasil kajian yang telah kami rewrite dan kami terbitkan, Wajah Baru Relasi Suami Istri dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, Kembang Setaman Perkawinan, penerbit Kompas 2005, dan masih banyak lagi yang lain. Keingintahuan akan peran agama dalam kehidupan perempuan mendorong saya untuk menimba ilmu dengan mengikuti kuliah di Kajian Perempuan dan Gender Universitas Indonesia. Namun di awal semester kedua, saya mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan terbatasnya gerak dan aktivitas saya secara fisik. Namun saya tidak patah semangat. Setelah cuti selama 1,5 tahun, saya melanjutkan lagi kuliah S2 tahun 95 sampai tuntas. Saat lift gedung Pascasarjana Universitas Indonesia rusak, selama 1 semester saya harus diangkat dengan menggunakan tandu bambu oleh satpam kampus dari lantai 1 ke lantai 4. Ini adalah sebuah tantangan bagi saya. Karena saya tahu persis bahwa yang membutuhkan ilmu itu adalah saya, bukan fakultas. Oleh karena itu, setiap kali diangkat dengan tandu, hati saya selalu membisikkan kata-kata. Nah, kalau begini kan seperti Jenderal Sudirman. Bedanya, kalau Jenderal Sudirman ditandu untuk merebut kemerdekaan, tetapi saya ditandu untuk merebut masa depan. Perempuan jelas memiliki peran yang tak tergantikan dan sangat terhormat dalam masyarakat. Sehingga sudah selayaknya perempuan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan laki-laki. Perempuan adalah seorang ibu yang menjadi muara atau oase dari perjalanan panjang peradaban umat manusia. Perempuanlah yang mengajarkan tentang makna hidup dan kehidupan. Dan perempuan pula lah yang memperkenalkan tentang cinta dan kasih sayang. Keyakinan akan kesetaraan bagi semua orang inilah yang mendorong tekad saya untuk selalu berada di depan dalam membela kaum yang tertindas atau terpinggirkan, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau bahkan golongan orang-orang yang dianggap memiliki perilaku menyimpang dari kelaziman kehidupan sosialnya sekalipun. Selanjutnya, peristiwa tragedi Mei 98 yang begitu mengoyak nurani kemanusiaan telah menyadarkan saya tentang betapa pentingnya kerukunan dan kasih sayang di antara sesama anak bangsa Indonesia. Saya berhasil menyelesaikan jenjang S2 Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia tahun 1998. Pada tanggal 20 Oktober 1999, saya mendampingi Gus Dur yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Saat mendampingi Gus Dur sebagai ibu negara, selain memikirkan kemajuan bagi perempuan, saya juga terdorong untuk menciptakan program-program yang berhubungan dengan pluralisme dan kemanusiaan. Saya ingin bangsa Indonesia lebih mengerti dan memahami tentang pentingnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yayasan Puan Amal Hayati saya dirikan pada tanggal 3 Juli 2000 merupakan sebuah organisasi yang menjadikan pesantren
sebagai tempat untuk pemberdayaan perempuan yang mulai beroperasi tahun 2001. Yayasan ini bertujuan untuk mendukung efektivitas perjuangan dalam membela hak dan membebaskan kaum perempuan dari belenggu ketertindasan dan keterbelakangan melalui jalur pesantren. Saya memiliki keyakinan kuat bahwa Islam mengajarkan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Islam sangat menghargai dan sangat menghormati perempuan. Islam menempatkan seluruh umatnya setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa Islam tidak menempatkan kedudukan perempuan di bawah laki-laki seperti yang selama ini dipersepsikan oleh sebagian masyarakat Muslim. Walaupun Gus Dur telah meninggal, saya harus tetap menyuarakan tentang hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan kebebasan beragama sama seperti yang suami saya lakukan saat beliau masih hidup. Kegiatan yang saya lakukan untuk kaum minoritas sering bertentangan dengan kelompok garis keras. Selama 16 tahun terakhir, saya selalu berkeliling Indonesia pada setiap bulan Ramadan, membuat acara sahur bersama antar agama dalam rangka mempromosikan toleransi. Ini juga saya lakukan untuk bisa menyapa para kaum duafa dan mereka-mereka yang masih tertinggal secara ekonomi. Saya tidak tinggal diam saat ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya kegiatan seperti ini, dan saya terus menyuarakan tentang toleransi. Saat ditanya oleh salah satu pembawa acara TV, kenapa saya melakukan hal seperti sahur bersama antar agama, saya menjawab, karena kita semua bersaudara, dan saudara selalu saling menjaga, saling bertolong-tolongan, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain. Saya Sinta Nuriyah Wahid, Ibu Negara Indonesia keempat, tidak akan pernah lelah menyuarakan tentang kebebasan beragama dan membela hak-hak konstitusional kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok terpinggirkan. Untuk dedikasinya, Ibu Sinta mendapatkan pengakuan dan apresiasi. Beberapa di antaranya Soka Women's College Commendation of Friendship dari Soka Women's College University Jepang tahun 2012, 11 World Influential Women or 11 Powerful Women We Met Around the World tahun 2017 dari The New York Times, juga 100 Most Influential People tahun 2018 dari majalah Time, dan Dr. Honoris Causa dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2019.